Tahun sidang Dewan Perwakilan Rakyat diawali setiap tanggal 16 Agustus dan diakhiri tanggal 15 Agustus tahun berikutnya. Hari pertama dalam tahun sidang akan dibuka dengan pidato kenegaraan Presiden dan dilanjutkan dengan pidato pembukaan masa persidangan 1 oleh Ketua DPR RI. Pada tahun sidang 2022-2023, waktu kerja DPR RI dibagi menjadi 5 masa persidangan, di mana setiap masa persidangan terdiri dari masa sidang dan masa reses. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar, DPR RI memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dari fungsi legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dalam pelaksanaannya, pembahasan rancangan undang-undang ini dilakukan bersama dengan pemerintah. Selama 1 tahun sidang 2022-2023, DPR RI telah mengesahkan sebanyak 23 undang-undang. Dalam masa persidangan 1, DPR RI telah mengesahkan 5 undang-undang. Salah satunya adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang menjadi payung hukum bagi tata kelola dan perlindungan data personal warga negara. Selama masa persidangan 2, DPR RI mengesahkan 6 undang-undang. Salah satunya adalah Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memperkuat regulasi di bidang keuangan dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Selama masa persidangan 4, DPR RI mengesahkan 11 undang-undang. Dan di penghujung masa persidangan 5, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Kesehatan. Dalam melaksanakan fungsi anggaran, DPR RI memiliki tugas dan wewenang terkait penetapan APBN bersama pemerintah, serta menerima dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Dalam rapat paripurna 4 Juli 2023, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI menyampaikan laporan hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2024. Kisaran indikator ekonomi makro sebagai dasar RAPBN 2024 telah disepakati pemerintah dan DPR. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% hingga 5,7%. Laju inflasi sebesar 1,5% hingga 3,5%. Nilai tukar rupiah sebesar 14.700 hingga 15.200 rupiah per dolar Amerika Serikat. Tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,49 hingga 6,91%. Harga minyak mentah Indonesia sebesar 75 hingga 80 dolar Amerika per barel. Lifting minyak bumi sebesar 615.000 hingga 640.000 barel per hari. Sepanjang 16 Agustus 2022 hingga Agustus 2023, DPR RI telah menjalankan fungsi pengawasan. DPR mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan yang merenggut 130 nyawa pada Oktober 2023 lalu. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meninjau langsung Stadion Kanjuruhan pasca tragedi serta melihat kondisi korban yang dirawat di rumah sakit. Kematian anak akibat kasus gagal ginjal akut yang diakibatkan kandungan berbahaya pada obat mengundang reaksi keras DPR. Komisi 9 meminta penjelasan dari mitra terkait seperti Badan POM, Kementerian Kesehatan, dan gabungan perusahaan farmasi. Jelang Ramadan dan Lebaran 2023, DPR RI melakukan sidak ke pasar-pasar tradisional untuk mengecek stok dan harga pangan. Komisi 4 meminta pemerintah untuk melakukan kebijakan pengendalian harga pangan untuk mengantisipasi lonjakan harga jelang Lebaran. Selain itu, DPR juga meminta pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik. Komisi 5 DPR RI meninjau langsung kesiapan jalan tol, stasiun kereta, dan pelabuhan agar masyarakat bisa mudik dengan aman dan juga nyaman. DPR RI melakukan upaya advokasi terhadap aduan komunitas peduli konsumen Meikarta. Komisi 6 juga memanggil pengembang Meikarta dalam rapat dengar pendapat umum dan mendesak pertanggungjawaban mereka.
DPR RI memanggil Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU terkait dugaan adanya transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan. Mahfud MD selaku Ketua Komite Pencegahan TPPU, Menteri Keuangan, dan Ketua PPATK selaku anggota komite memenuhi panggilan Komisi 3 untuk menjelaskan isu tersebut. DPR RI mengirim tim pengawas pelaksanaan haji pada musim haji 2023. Beberapa evaluasi terkait fasilitas pemondokan, transportasi, konsumsi jemaah, dan fasilitas kesehatan mendapat catatan khusus dari tim Was Haji DPR. Dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri, DPR RI juga menggelar event internasional maupun pertemuan-pertemuan bilateral dengan negara lain. Oktober 2022 lalu, DPR RI menjadi tuan rumah di G20 Parliamentary Speaker Summit atau P20. Dihadiri parlemen dari negara-negara anggota G20, forum P20 mendiskusikan berbagai isu global, yakni pembangunan berkelanjutan, green economy, ketahanan pangan dan energi, hingga kesetaraan gender. Tanggal 5-10 Agustus lalu, DPR RI menggelar event regional yakni ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA yang ke-44. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani memegang presidensial AIPA yang bertema Responsive Parliament for a Stable and Prosperous ASEAN. Sepanjang tahun 2022-2023, DPR RI juga melaksanakan tugasnya untuk melakukan tes uji kelayakan dan kepatutan atau Fit and Proper Test bagi pejabat negara. Di antaranya Fit and Proper Test calon Hakim Agung, Panglima TNI, calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, calon Gubernur Bank Indonesia, dan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan. 15 Agustus 2023 kemarin berakhirlah tahun sidang 2022-2023. Saatnya menyambut tahun sidang baru 2023-2024. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Bersama DPR, terus melaju untuk Indonesia maju.